Agnelli bersikeras, European Super League bukan kudeta. Presiden Juventus Andrea Agnelli terus memberikan pembelaan kepada European Super League. Menurutnya Super League ada bukan untuk mengkudeta sistem sepak bola saat ini, tetapi sebagai peringatan. Juventus bersama Real Madrid dan Barcelona merupakan 3 klub yang masih ada di European Super League. Ketiganya terancam disanksi oleh UEFA. Meski begitu, Agnelli menilai Super League bukanlah kudeta, melainkan peringatan untuk sepak bola Eropa. Kami berusaha dengan segala cara untuk mengubah persaingan internasional dari dalam, kata Agnelli sebagaimana dilansir dari Football Italia. Saya ingat proposal tahun 2019 antara ECA dan UEFA yang menurut saya sangat bagus dan ternyata didukung oleh klub-klub di divisi 2, 3, dan 4. Anda tidak bisa tidak mengakui bahwa sepak bola Eropa terkonsentrasi pada monopoli kekuasaan eksekutif, ekonomi, dan yudikatif, meninggalkan UEFA dengan tanggung jawab yang hampir sewenang-wenang untuk perizinan. Sistem yang ada saat ini tidak efisien. Liga Super bukanlah kudeta, tetapi seruan putus asa untuk memperingatkan sistem yang sudah diambang kehancuran sebelum pandemi dan menuju kebangkrutan, tegas Agnelli. Cerita Igor Tudor stres kerja bareng Pirlo di Juventus. Igor Tudor mengaku stres saat kerja bareng Andrea Pirlo di Juventus. Begini ceritanya. Pirlo baru saja dipecat dari kursi pelatih Juventus. Ia kini digantikan Massimiliano Allegri yang akan menjalani periode keduanya melatih Bianconeri. Sebelumnya Pirlo ditunjuk Juventus pada awal musim. Ia menggantikan Maurizio Sarri yang dipecat manajemen. Di antaranya Igor Tudor yang menjadi asisten pelatih utamanya. Kemudian Roberto Baronino, pelatih teknik, serta Claudio Filippi. Hasilnya Juventus cuma bisa menjadi juara Coppa Italia, namun gagal di pentas Serie A dan Liga Champions. Hal ini dinilai Tudor cukup mengecewakan. Itu adalah musim yang sulit, tetapi kami lolos ke Liga Champions dan kami memenangkan Coppa Italia, kata Tudor, yang sebelumnya melatih Hajduk Split di Kroasia. Meski begitu, Juventus tetap mengusir kami. Saya tidak percaya itu keputusan yang adil. Juga saya memutuskan bahwa saya tidak akan pernah bekerja sebagai asisten untuk siapapun lagi. Andrea Pirlo adalah orang yang memanggil saya ke Juve. Ada daftar dengan 5 nama yang disusun Juventus, dan Fabio Paratici menyerahkan keputusan kepada Pirlo. Dia memilih dan memanggil saya dengan Pavel Nedved juga untuk menawarkan saya peran asisten. Dia juga membawanya. Dan satu lagi, seorang analis, dan dia menempatkan kami semua di level yang sama, terang Tudor. Saya berharap peluang itu datang. Sassuolo adalah tempat yang bagus, tapi ini klub tertutup. Saya ingin Verona, klub yang terorganisir, dan Ivan Juric melakukan pekerjaan dengan baik, ungkap Tudor, yang juga membela Juventus pada tahun 1998 hingga 2007 tersebut. Everton minati Andrea Pirlo jadi suksesor Carlo Ancelotti. Everton sedang tak punya pelatih usai Carlo Ancelotti yang pindah ke Real Madrid. Kabarnya Andrea Pirlo diminati klub Liga Inggris tersebut untuk penggantinya pada musim depan. Pirlo dipercaya menangani Juventus sebagai pekerjaan perdananya sebagai pelatih. Meski mendapatkan trofi Piala Super Italia dan Coppa Italia, dia dianggap gagal dan langsung dipecat semusim kemudian. Juventus asuhannya gagal di Liga Champions usai disingkirkan Porto di babak 16 besar. Sedangkan di Liga Italia, raksasa Turin gagal mempertahankan gelar Scudetto yang direbut Inter Milan. Tampaknya Everton sudah terlanjur menyukai pelatih Italia. Pirlo pun diyakini sudah cukup belajar di Juventus dan diharapkan bisa membawa The Toffees meraih kesuksesan. Walaupun demikian, Pirlo bukan satu-satunya pelatih asal Italia yang diincar Everton. Mereka juga mempertimbangkan memperkerjakan Claudio Ranieri yang saat ini tengah menganggur. Berbeda dengan Pirlo, Ranieri sudah sangat berpengalaman, termasuk menangani sejumlah klub Inggris lainnya seperti Chelsea, Leicester City, dan Fulham. Belum lagi dia sukses mengantarkan Leicester menjadi juara Liga Inggris 2015-2016. Selain itu, saat ini Ranieri juga tengah menganggur. Dia memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaannya bersama Sampdoria dan mencari pekerjaan di tempat lain. Air mata Cristiano Ronaldo 17 tahun lalu jadi inspirasi buat Bruno Fernandes.
Bintang timnas Portugal Bruno Fernandes terinspirasi air mata Cristiano Ronaldo yang jatuh usai laga final Piala Eropa 17 tahun lalu. Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo menjadi bagian penting skuad timnas Portugal untuk Euro 2020. Bagi Bruno Fernandes, setim dengan Cristiano Ronaldo berarti setim dengan pemain favoritnya sejak kecil. Gelandang Manchester United ini mengakui bahwa Ronaldo memberikan pengaruh besar terhadapnya sebagai pesepak bola. Fernandes mengatakan bahwa ada satu momen inspiratif yang berkaitan dengan Ronaldo. Momen itu adalah ketika Ronaldo menitikkan air mata setelah kekalahan 0-1 timnas Portugal dari timnas Yunani di final Euro 2004. Setelah momen itu, Fernandes selalu memperhatikan karir Ronaldo dan termotivasi oleh penampilan peraih 5 Ballon d'Or itu. Semua orang tahu Cristiano adalah pemain favorit saya. Ketika Cristiano mulai mengambil langkah pertamanya di tim nasional, itu di Piala Eropa di negara asal kami Euro 2004, saat saya berusia 9 tahun. Tahun ini kami kalah di final. Kami melihatnya menangis. Dia adalah seorang anak muda yang mulai bersinar dan dari sana saya mulai memperhatikannya. Itu bukan karena dia bermain di posisi saya, karena bukan itu masalahnya. Tetapi bagaimana dia bekerja setiap hari, mentalitas yang dia miliki, kapasitas yang harus dia berikan 100% di setiap pertandingan di level tertinggi. Bagi saya, itu seperti motivasi. Seperti Anda selalu harus berbuat lebih baik. Dia mencetak gol di setiap pertandingan, tetapi pertandingan demi pertandingan dia masih berusaha untuk meningkatkan diri, menjadi lebih baik. Oke, Anda pasti akan mengalami pertandingan yang buruk. Semua orang pernah. Cristiano pun begitu. Tetapi intinya adalah kembali bangkit. Menyalahi hukum alam, Cristiano Ronaldo lari box to box 11 detik di menit ke-88. Cristiano Ronaldo kembali mempertontonkan aksi yang seolah membuktikan dirinya memang pemain yang bisa menyalahi hukum alam. Penggemar sepak bola sudah tahu Cristiano Ronaldo seperti bisa melawan waktu. Cristiano Ronaldo justru menjadi pemain yang lebih bagus setelah usianya melewati 30 tahun. Prestasi terbaiknya seperti membawa timnas Portugal menjuari Euro 2016 datang saat Cristiano Ronaldo telah berusia kepala 3. Kini dengan umur sudah 36 tahun, Ronaldo masih mampu tampil di level tertinggi. Memperkuat Juventus, CR7 masih bisa menjadi top skor di kompetisi Liga Italia yang pertahanan klub-klubnya terkenal sulit ditaklukkan. Padahal pemain lain seusianya rata-rata sudah kedodoran atau bahkan telah pensiun. Di timnas Portugal, Ronaldo juga masih menjadi pemain nomor 1. Dalam laga uji coba timnas Portugal melawan Spanyol menjelang Euro 2020, Jumat 4 Juni 2021 di Stadion Wanda Metropolitano Madrid, Ronaldo kembali memperlihatkan aksi melawan hukum alam. Kejadiannya pada menit ke-88 saat pertandingan sudah akan berakhir dengan skor 0-0. Dari situasi bertahan dengan 10 orang di kotak penalti sendiri, Portugal mencoba melancarkan serangan balik. Cristiano Ronaldo saat itu ikut berada di dalam kotak penalti. Melihat temannya berusaha melancarkan serangan balik, Ronaldo berlari sangat kencang ke daerah pertahanan Spanyol. Begitu kencangnya berlari, Ronaldo menyalip beberapa pemain Portugal lain yang berusia lebih muda dari dia. Mulai bergerak dari kotak penaltinya sendiri saat waktu menunjukkan 87 menit 29 detik. Ronaldo mencapai kotak penalti Spanyol pada waktu 87 menit 40 detik. Kapten timnas Portugal ini berlari sprint box to box yang berarti hampir 100 meter selama hanya 11 detik. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah Ronaldo melakukannya pada menit ke-87, di mana dia menjalani pertandingan sebagai starter.